Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada? Langsung saja saya akan membagi praktik mengenai langkah lanjutan dari pelaksanaan kinerja guru pada platform Merdeka Mengajar. Langkah pertama, Ibu Bapak guru login pada akun PMM seperti yang sudah ditampilkan seperti ini, menggunakan akun Bapak Ibu. Klik buka PMM, kemudian masuk, ya pilih akun belajar ID, lanjutkan. Nah, setelah masuk, pada beranda ini Bapak Ibu memilih pengelolaan kinerja yang ini seperti ini. Nah, sudah masuk ke beranda pengelolaan kinerja yang kemarin Bapak Ibu guru direncanakan. Nah, ini perencanaan Januari sampai 30 Juni. Apa saja pelaksanaan kerja yang sudah direncanakan, maka akan tampil seperti tampilan berikut. Nah, untuk tampilan pertama adalah melakukan observasi kelas. Bapak Ibu bisa langsung cek apa saja langkah observasinya. Nah, di sini periode 1 Januari sampai 30 Juni, praktek kinerja apa saja yang akan dipraktekkan dan diobservasi oleh atasan. Bisa kita lihat apa saja aktivitas yang interaktif untuk meningkatkan Bapak Ibu guru dalam mempraktikkan kinerja. Yang mana observasi ini dinilai berhasil jika tingkat upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kita cek dulu apa saja. Nah, ini yang Bapak Ibu fokus ya, perilaku yang diobservasi ada di sebelah kiri, yaitu yang ditandai centang hijau, yang mana fokus guru memfasilitasi kegiatan pelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Jadi upaya apa saja pembelajaran yang difasilitasi oleh Bapak Ibu semuanya, ya. Kemudian yang pertama ini perilaku yang dianjurkan. Nah, Bapak Ibu tinggal mengikuti perilaku yang dianjurkan ini. Apakah Bapak Ibu memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran? Atau apakah Bapak Ibu guru menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan semua anggota mendapatkan peran? Atau Bapak Ibu memberi dukungan dan kesempatan pada peserta didik? Nah, ini fokus yang akan dikerjakan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Nah, tidak melakukan ini mungkin ya, ini kebalikannya. Jadi, misalkan guru membiarkan peserta didik membuat dan membagikan pesan dalam kelompok. Nah, ini yang tidak diharapkan ya perilakunya. Jadi, Bapak Ibu fokus kepada yang sebelah kiri. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi yang berpikir kritis. Apa saja yang harus dilakukan bagi seorang guru, yaitu guru mengajukan pertanyaan terbuka untuk memancing proses diskusi dan berpikir kritis. Ya. Kemudian yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang mengaitkan konsep yang dipelajari dengan konsep sebelumnya. Yang ketiga, guru mengajukan dan meminta peserta didik membandingkan dua konsep yang berbeda. Nah, mungkin ini yang fokusnya. Yang harus dihindari adalah yang ini ya. Nggak mungkin lah ya. Guru mengajukan pertanyaan hanya untuk menguji pemahaman peserta didik. Nah, ini mungkin kurang tepat kalau bagi seorang guru. Kemudian, yang ketiga, guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Nah, jadi ini yang diharapkan. Kemudian, apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru adalah memotivasi peserta didik untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Sudah jelas ya, seperti itu. Kemudian, guru mengajukan pertanyaan yang memicu terjadinya diskusi kelompok. Jadi seorang guru mengajukan pertanyaan pada saat diskusi kelompok. Yang berikutnya adalah guru berkeliling kelas untuk memberikan bimbingan pada kelompok dalam berdiskusi. Nah, di sini mungkin yang dianjurkan. Nah, biasanya dalam berkelompok atau guru itu memberikan bimbingan langsung mendekati kepada siswanya, gitu ya. Misalkan
bertanya tentang apa yang siswa belum dipahami atau kesulitan di pembelajarannya gitu ya. Yang harus dihindari adalah guru mengabaikan ada atau melarang perbedaan pendapat. Nah, ini perilaku-perilaku disiplin maaf perilaku yang fokus untuk diobservasi oleh Bapak Ibu guru, kemudian diobservasi oleh kepala sekolah, yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru dan dioperasi kepala sekolah, maaf. Nah, kemudian jika sudah membaca, Bapak Ibu tinggal kemudian klik saya mengerti. Nah, oke. Selanjutnya apa? Di bagian pertama ada pelaksanaan observasi. Nah, yang tadi sudah dijelaskan. Kita coba satu persatu nanti ya. Apa saja yang ada di isi dokumen persiapan? Yaitu diskusi dengan atasan dulu ya. Nah, ini diharapkan kita sebagai guru melakukan diskusi tentang target atau perilaku yang akan disampaikan pada saat observasi. Bapak Ibu guru klik lanjutkan. Kemudian eh, ini dipilih ya. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan ditampilkan pada observasi kelas. Maksimal memilih tiga ya. Ya, ini bisa boleh memilih satu misalkan. Target perilaku berdasarkan indikator yang akan diobservasi. Misalkan Bapak Ibu guru mau memilih ini, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik misalkan. Ya, kita pilih nih ya. Lalu apa saja yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target? Nah, ini bisa Anda eh, tuliskan ya, Bapak Ibu guru, upaya mempelajari yang dilakukan oleh Bapak Ibu pada saat memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Ini hanya contoh saja ya. Kemudian eh, Bapak Ibu guru mengatur jadwal observasinya ya di sini. Jadwal observasi ini nanti akan yang sudah eh, konsultasi atau berbicara dengan kepala sekolah atau pimpinan. Ya, misalkan kita menentukan pada tanggal 12 bulan Februari. Nah, jenjangnya apa? Kalau misalkan SMA, ini misalkan di kelas 12 mata pelajaran, kita pilih mata pelajarannya atau ditulis di sini ya. Seperti itu. Ini pilihan. Nah, oke. Sudah ada muncul. Misalkan ini. Nah, catatan ini opsional. Boleh Bapak Ibu mencatatkan catatan apa saja eh, yang apa namanya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu ya, jika ada gitu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa eh, melakukan unggah dokumen. Nah, di sini misalkan cek ya dokumen. Misalnya ini contoh yang sudah saya upload. Maaf. Nah, oke. Jadi seperti ini, ada pilihan cara unggah bukti dokong. Kalau Bapak Ibu bukti dokumen ada pada unggahan dokumen, maka Bapak Ibu tinggal klik unggah dokumen. Ini formatnya PDF maksimal 10 Mbps. Maaf 10 MB ya. Kita klik ini maka akan diarahkan kepada file yang ada di dalam komputer atau laptop. Oke, tinggal di open. Atau Bapak Ibu guru dapat mengambil hasil karya ya, karya yang sudah dimiliki pada aplikasi platform Merdeka Belajar, yaitu kita ambil karya. Nah, ini misalkan Bapak Ibu sudah mengisi atau upload RPP, Bapak Ibu tinggal pilih seperti ini. Nah, tinggal pilih maka akan muncul RPP Rekayasa kelas 12. Kebetulan saya sudah mengupload karya RPP-nya, maka tinggal mengambilnya. Nah, setelah diisi, Bapak Ibu tinggal klik kumpulkan, ya, atau Bapak Ibu tinggal klik draft untuk di mana suatu saat bisa dirubah kembali. Oke, nah simpan keluar. Oke, nah itu Bapak Ibu pelaksanaan observasi pada bagian pertama. Nanti setelah ini diisi, maka akan menunggu
atasan melakukan observasi. Setelah ini diisi, nanti yang ini aktif, yang kedua. Oke. Oke. Kemudian di bawah kumpulkan dokumen, mungkin Bapak Ibu sebelumnya merencanakan pengembangan diri. Nah, apa saja yang direncanakan pada pengembangan diri. Nah, misalkan ini minimal itu kan 32 poin. Nah, ini bisa lebih boleh ya dari 32 poin. Nah, Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu memilih eh, dengan bukti sertifikat, berarti meningkatkan mulai peran sebagai peserta berbagai praktik yang diserahkan oleh komunitas belajar. Bapak Ibu tinggal klik lanjutan. Maka ini bisa dijadikan bukti dukung Bapak Ibu melakukan pengembangan diri. Sebelumnya sudah Bapak Ibu rencanakan. Oke. Bisa mengambil dari karya atau mengunggah dokumen yang dari eh, data Bapak Ibu di komputer atau di laptop. Oke, setelah itu simpan di draft atau kumpulkan. Selanjutnya, Bapak Ibu beranjak kepada tugas tambahan. Jika Bapak Ibu memiliki tugas tambahan, maka kumpulkan tugas tambahannya. Misalkan saya sebagai operator dapodik dan juga sebagai operator BOS P, maka ini bisa melampirkan dokumennya berupa SK yang diminta, ya, SK atau surat tugas. Bapak Ibu unggah, kemudian ambil karya atau unggah dari dokumen, lalu kumpulkan. Nah, eh, selanjutnya di bawah setelah kumpulan dokumen, Bapak Ibu cek dokumen lainnya. Ini kemarin kan bertanya-tanya ya pada saat setelah mengisi perencanaan. Ada dokumen KOSP. Ternyata dokumen KOSP ini hanya dikumpulkan oleh atasan ya. Nah, jadi tidak aktif. Yang kedua, dokumen kehadiran kelas. Nah, ini juga dikumpulkan oleh atasan. Jadi ini menggunakan akun kepala sekolah. Nah, jadi akun Bapak Ibu guru adalah yang mengisi dokumen perilaku kerja. Nah, kita cek apa saja perilaku kerjanya. Nah, misalkan Bapak Ibu memilih orientasi pelayanan. Nah, indikatornya Bapak Ibu bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, cekatan bekerja solutif dan mengatasi permasalahan pembelajaran dan dapat diandalkan oleh peserta didik, oleh orang tua maupun rekan sejawat. Apa yang perilaku ini diwujudkan? Mengomunikasikan informasi yang aktual dan akurat. Itu ya perilaku. Kemudian akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Apa ya perilakunya? Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Ini sesuai yang dipilih oleh Bapak Ibu sebelumnya, yaitu di saat perencanaan. Ini yang sudah disepakati dengan atasan kita ya. Nah, jika sudah mengerti, klik di paling bawah saya mengerti. Oke, itu saja eh pemaparan dari saya mengenai kelanjutan setelah Bapak Ibu mengisi rencana kinerja ini. Nanti setelah ini saya coba akan melanjutkan ke eh, berikutnya, yaitu menunggu atasan melakukan observasi setelah saya mengisi dokumen persiapan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga lancar dan diberikan kesehatan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.